Jadi kali ini, dalam kesempatan ini kami dari kelompok Singapura akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai perbedaan dan persamaan hal-hal yang terkait lembaga hukum perkawinan yang ada di Singapura dan yang ada di Indonesia. Yang pertama mengenai hakikat perkawinan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Hakikat perkawinan di Singapura ada terdapat pada Undang-Undang Norman Carter. Perkawinan adalah penyatuan dua orang di mana salah atau kedua belah pihak adalah non-Muslim setelah mendapatkan izin yang tepat dari The Regency of Marriage. Dasar hukumnya Norman Carter Part 1, Subsection 4, Norman Carter 3, Subsection 14. Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Didasari oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Negara Singapura memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia, yaitu common law. Dalam negara Singapura, sumber hukumnya adalah jurisprudensi. Dan negara Indonesia memiliki sistem hukum civil law. Negara bersistem civil law, sumber utamanya ialah perundang-undangan, dan undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat perbedaan dan persamaan dari hakikat perkawinan dalam negara Singapura dan Indonesia. Persamaannya adalah dalam negara Singapura dan Indonesia, hakikat perkawinan ialah penyatuan dua orang, laki-laki dan perempuan, yang didaftarkan ke catatan sipil. Perbedaannya, bagi negara Singapura untuk mereka yang Muslim tidak memakai peraturan Norman Carter, tetapi berlaku Muslim Law Act atau AMLA. Sementara untuk Indonesia, undang-undang yang dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan peraturan dari agamanya masing-masing, Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam peraturan Singapura tidak disebutkan bahwa tujuan perkawinan dan tidak menyinggung mengenai agama. Untuk poin kedua mengenai subjek perkawinan akan dijelaskan oleh teman saya, Faradinda. Baik, saya akan menjelaskan yang berikutnya adalah subjek hukum perkawinan. Jadi pada dasarnya untuk subjek hukum sendiri biasanya dapat kita temukan di dalam definisi mengenai perkawinan di suatu undang-undang. Namun bagi negara Singapura, itu dia tidak memiliki definisi perkawinan, sehingga kalau kita mau melihat siapa saja para pihak dan subjek yang ada di dalam perkawinan itu sendiri, kita melihatnya pada Solemnization of Marriage, yaitu pada artikel 23, part 3, Solemnization of Marriage, Women's Charter Act, yang berisi a marriage solemnized by register or any person licensed to solemnize marriage may be solemnized according to such form and ceremony as the register or the person solemnizing the marriage sees fit to adopt, and in some part of the ceremony he shall request each of the parties to marriage to declare that he or she is willing to take the other party as his or her wedded wife or husband, or as the case may be. Dan dari kutipan bahwa he or she is willing to take the other parties as his or her wife or husband, dapat disimpulkan bahwa subjek atau para pihak dalam perkawinan menurut Women's Charter Act itu sendiri adalah seorang wanita dan seorang pria yang mana nantinya mereka akan mendeklarasikan bahwa mereka menerima satu sama lain sebagai suami dan sebagai istrinya. Dan untuk di Indonesia sendiri, untuk subjek perkawinan dapat dilihat dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu yang merupakan definisi perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari kutipan tersebut,
dapat disimpulkan bahwa perkawinan bagi Undang-Undang Indonesia merupakan suatu bentuk ikatan yang dijalin antara seorang wanita dan seorang pria, yang berarti para pihak atau subjek dalam ikatan perkawinan menurut negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 74 adalah seorang pria yang akan berlaku sebagai suami dan seorang wanita yang akan berlaku sebagai istri. Sehingga dapat disimpulkan baik negara Singapura maupun negara Indonesia untuk subjek perkawinan atau para pihak dalam perkawinannya itu sama, yaitu pria dan wanita. Sehingga Indonesia dan Singapura hanya mengenal pasangan heteroseksual untuk dapat melangsungkan pernikahan. Yang selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Kemudian yang ketiga ada perbandingan asas perkawinan. Di dalam Women's Charter, every person who on 5th September 1961 is unmarried and who after that date marries under any law, religion, custom, or usage shall be incapable during to continuance of that marriage of contracting a valid marriage with any other person under any law, religion, custom, or usage. Women's Charter Part 2, Section 4, Subsection 3. Penjelasannya adalah yang pertama ada asas perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Untuk melaksanakan perkawinan, persyaratan yang harus dipenuhi mengacu pada dua peraturan, yaitu Women's Charter dan Administration of Muslim Law Act AMLA 1966. Bagi para mempelai yang menganut agama Islam, maka yang berlaku adalah AMLA, sementara bagi yang lainnya berlaku Women's Charter. Yang kedua, ada asas monogami. Setiap orang yang pada tanggal 15 September 1961 belum menikah dan yang setelah tanggal itu menikah menurut hukum agama, adat atau penggunaan apapun tidak akan mampu selama perkawinan itu mengikat perkawinan yang sah dengan orang lain di bawah hukum, agama, adat, atau adat manapun. Yang ketiga, ada asas perkawinan dilakukan di hadapan pejabat berwenang. Yang artinya, perkawinan dapat dilangsungkan oleh panitera atau orang lain yang kepadanya izin untuk meresmikan perkawinan berdasarkan bagian ini telah diberikan oleh menteri. Kemudian dibandingkan dengan asas perkawinan di Indonesia, sumbernya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya. Yang kedua, pengadilan dapat memberi izin seorang pria beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan. Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan dalam pasal 4 Undang-Undang ini. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penjelasannya adalah yang pertama, asas monogami terbuka. Terdapat dalam pasal 3, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya. Pengadilan dapat memberi izin seorang pria beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, ada asas perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Terdapat dalam pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang ketiga adalah asas perkawinan dilakukan berdasarkan agama. Terdapat dalam pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dapat dilihat persamaan dan perbedaannya. Yang pertama, persamaannya, hukum perkawinan di Indonesia dan Singapura sama-sama menganut asas monogami sebagai asas perkawinan. Yang kedua, hukum Indonesia dan Singapura memiliki asas di mana perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan dalam undang-undang. Kemudian terdapat perbedaannya, yaitu asas monogami dalam hukum perkawinan Singapura merupakan asas monogami tertutup, sedangkan dalam hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami terbuka. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Calon mempelai dalam keadaan tidak kawin di Singapura dalam Women's Charter Part 2 Section 4, every person who on 15 September 1961 is lawful marriage under any law, religion, custom, or usage to one or more spouse shall be incapable during the continuance of that marriage or marriage of contracting a valid marriage under any law, religion, custom, or usage with any person other than such spouse or spouses.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya. Pengadilan dapat memberi izin seorang pria beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak bersangkutan. Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Penjelasannya, dalam momen charter, setiap orang yang pada tanggal 15 September 1961 menikah secara sah menurut hukum apapun, agama, kebiasaan, atau penggunaan untuk satu atau lebih pasangan tidak akan mampu selama kelanjutan perkawinan itu atau perkawinan kontrak perkawinan yang sah berdasarkan hukum apapun, agama, kebiasaan, atau penggunaan dengan orang lain selain pasangan atau pasangan tersebut. Setiap orang yang pada tanggal 15 September 1961 menikah secara sah menurut hukum apapun, agama, adat, dan penggunaan untuk satu atau lebih pasangan, dan yang kemudian berhenti menikah dengan pasangan itu atau semua pasangan menikah lagi menjadi tidak mampu selama kelanjutan perkawinan itu untuk mengontrak perkawinan yang sah dengan yang lain orang di bawah hukum, agama, adat, atau penggunaan apapun. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, seorang pria hanya boleh terikat dengan satu orang wanita. Pengadilan dapat memberi izin seorang pria beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan. Persamaannya, Undang-Undang Perkawinan dan Women Charter memiliki persamaan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Seorang pria hanya boleh memiliki seorang wanita dan sebaliknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, usia untuk kawin. Women Charter, each of the parties is 21 years of age or above, or if not, is divorced or is a widower or widow, has had his or her previous marriage declared null and void as the case may be. Women's Charter Part 3, Section 17, Subsection 2, Paragraph B, Point 1. Untuk usia perkawinan di Singapura, pria berusia 21 tahun dan wanita berusia 21 tahun. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dasar hukumnya yaitu Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu usia pria 19 tahun dan usia wanita 19 tahun. Persamaannya yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Women's Charter sama-sama memiliki batasan usia. Kemudian perbedaannya yaitu Undang-Undang Perkawinan batas usia pria yaitu 19 tahun, sedangkan dalam Women's Charter batas usia pria yaitu 21 tahun. Kemudian perbedaan yang kedua dalam Undang-Undang Perkawinan batas usia wanita yaitu 19 tahun dan dalam Women's Charter batas usia wanita yaitu 21 tahun. Selanjutnya ada persetujuan kedua calon mempelai. Dalam Women's Charter, no marriage is solemnized unless the person solemnizing the marriage is certified that both the parties to the marriage freely consent to the marriage. Women's Charter Part 3 Section 22 Subsection 3. Artinya, tidak ada perkawinan yang boleh dilangsungkan kecuali orang yang menyelenggarakan perkawinan tersebut yakin bahwa kedua pihak dalam perkawinan tersebut secara bebas menyetujui perkawinan tersebut. Pertama, perkawinan hanya boleh diselenggarakan jika pihak dalam perkawinan tersebut secara bebas menyetujui perkawinan tersebut. Yang kedua, tidak boleh ada pihak lain yang memaksakan perkawinan tersebut. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai terdapat dalam Pasal 6. Yang pertama, syarat utama perkawinan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, persetujuan satu sama lain langsung oleh calon mempelai. Dan yang ketiga, tidak boleh ada pihak lain yang memaksakan perkawinan tersebut. Persamaannya yaitu hukum perkawinan di Indonesia dan hukum perkawinan di Singapura sama-sama memiliki peraturan bahwa perkawinan yang dilangsungkan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai atau kedua pihak dalam perkawinan secara bebas menyetujui perkawinan tersebut. Yang kedua, hukum perkawinan di Indonesia dan hukum perkawinan di Singapura sama-sama memiliki peraturan bahwa perkawinan tidak boleh ada pihak lain yang memaksakan perkawinan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Larangan kawin. Dalam Singapura tertera pada Women's Charter Part
3, Section 10, Subsection 1. A marriage settlements in Singapore are where between a man and any of the person mentioned in the first column of the first schedule of, or between a woman and any of the persons mentioned in the second column of the schedule shall be void. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dilarang antara dua orang yang A. Berhubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. B. Berhubungan dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara atau orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. C. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. D. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara, dan bibi atau paman susuan. E. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. F. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di sini untuk Singapura tertera juga larangan untuk perempuan dan laki-laki. Women Charter Part peraturan ini menjelaskan bahwa ada beberapa pihak yang dilarang menikah antara laki-laki dan perempuan. Ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya bagi negara Singapura dan Indonesia, mereka sama-sama melarang perkawinan hubungan keturunan garis lurus ke atas dan ke bawah, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, dan berhubungan semenda. Perbedaannya, untuk negara Singapura tidak melarang perkawinan beda agama, berhubungan susuan, dan berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Berbeda halnya dengan negara Indonesia. Dalam negara ini, peraturan untuk perkawinan beda agama dilarang secara tidak langsung karena undang-undang mengutarakan bahwa mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang kawin, seperti dalam agama Islam dan Kristen yang melarang penganut agamanya untuk kawin bersama agama di luar agamanya. Undang-undang perkawinan juga melarang perkawinan dengan ibu sepersusuan dan hubungan dengan kakak atau adik tiri. Dalam larangan perkawinan yang terdapat pada undang-undang yang berlaku di Singapura, lebih khusus dijabarkan bagi siapa-siapa saja yang tidak diperbolehkan memiliki hubungan perkawinan. Sementara itu, hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang Singapura diatur pula dalam Undang-Undang Larangan Perkawinan Indonesia. Dan juga Indonesia melarang perkawinan bagi yang diatur oleh agamanya dan peraturan negara lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang ke-8 ada harta perkawinan. In this section, matrimonial asset means A. Any asset acquired before the marriage by one party or both parties to the marriage. 1. Ordinarily used or enjoyed by both parties, or one or more of their children, while the parties are residing together for shelter or transportation, or for household, education, recreational, social, or aesthetic purposes. Or 2. Which has been substantially improved during the marriage by the other party or by both parties to the marriage. And B. Any other asset of any nature occurred during the marriage by one party or both parties to the marriage, but does not include any asset not being a matrimonial home that has been acquired by one party at any time by gift or inheritance, and that has not been substantially improved during the marriage by the other party or by both parties to the marriage. Women's Charter Part 10, Chapter 4, Section 112, Subsection 10. Pengertiannya, yang pertama, dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa harta perkawinan adalah segala aset yang diperoleh sebelum perkawinan dan sepanjang perkawinan berlangsung.
Yang kedua, kelompok harta perkawinan berdasarkan Section 112 ayat 10 Women's Chapter dapat ditentukan bahwa Women's Chapter mengenal dua kelompok harta perkawinan, yaitu harta pribadi dan harta bersama. Yang ketiga, ada kewenangan dalam harta perkawinan terkait harta bawaan masing-masing memiliki wewenang penuh diatur dalam Section 51 sampai 63 Women's Charter. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama ada harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan ada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terdapat dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Yang kedua, mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian pengertian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengenai harta perkawinan. Dalam pasal 35, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kemudian yang kedua ada kelompok harta perkawinan. Yang pertama, harta bersama. Terdapat dalam pasal 36 ayat 1 mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Kemudian terdapat dalam pasal 37, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kemudian yang kedua ada harta bawaan. Dalam pasal 36 ayat 2 mengenai harta bawaan, masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Kemudian yang ketiga ada kewenangan dalam harta perkawinan. Terkait harta bersama, suami istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari pasangan. Pasal 35 dan 36. Kemudian dapat dilihat persamaan dan perbedaannya. Terdapat persamaannya yaitu mengenai harta perkawinan dalam hukum Indonesia dan Singapura dalam harta bawaan masing-masing sama-sama memiliki hak sepenuhnya atas hartanya masing-masing atau di bawah penguasaan masing-masing. Kemudian terdapat perbedaannya yaitu mengenai harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Sedangkan menurut hukum perkawinan Singapura, harta bersama adalah segala harta yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai perjanjian perkawinan. Untuk di negara Singapura sendiri, perjanjian perkawinan itu berbeda dengan yang ada di Indonesia karena perjanjian perkawinan di sini tidak termasuk kepada lembaga hukum perkawinan. Tidak ada satu artikel pun yang menyebutkan mengenai definisi perjanjian perkawinan ataupun bagaimana pengaturannya di Women's Charter Act. Dari Singapore Legal Advice, kami menemukan bahwa bagi negara Singapura sendiri, perjanjian kawin tidak begitu lazim. Hal itu dikarenakan perjanjian perkawinan di Singapura itu diatur oleh kombinasi antara hukum tertulis dengan prinsip-prinsip dalam putusan pengadilan. Akan tetapi, walaupun perjanjian perkawinan itu tidak lazim di Singapura, Singapura tetap mengenal adanya perjanjian perkawinan apabila ingin dibuat oleh individual atau pasangan. Dan ada dua jenis perjanjian perkawinan yang Singapura kenal, yaitu yang pertama prenuptial agreement, yaitu merupakan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum pernikahan. Yang kedua adalah postnuptial agreement, yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat selama masa perkawinan. Kemudian, walaupun perjanjian perkawinan baik yang dibuat sebelum ataupun sesudah perkawinan itu diperbolehkan di Singapura, tetapi ia tidak menjadi bagian dari lembaga hukum perkawinan. Karena bagi negara Singapura, perjanjian perkawinan itu termasuk ke dalam hukum kontrak, sehingga untuk melihat keabsahan suatu perjanjian perkawinan itu harus berdasarkan pengaturan hukum kontrak atau formal validity according to contract law.
Kemudian, walaupun perjanjian perkawinan yang ada di Singapura berdasarkan hukum kontrak, tetapi nantinya ketika perjanjian perkawinan itu sudah di-apply ke dalam kehidupan pernikahan pihak yang membuat perjanjian perkawinan, nantinya pengadilan saat memutuskan mempunyai kekuatan yang penuh untuk menentukan apakah perjanjian perkawinan yang telah dibuat, walaupun perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sahnya berdasarkan hukum kontrak, tapi nanti pengadilan dapat menentukan apakah perjanjian perkawinan itu dilaksanakan seutuhnya atau sebagian atau bahkan tidak sama sekali, tergantung nanti dilihat apakah isinya itu comply atau selaras dengan isi dari Women's Charter Act. Nah, untuk di Indonesia sendiri, perjanjian perkawinan diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, tapi pada tahun 2015 mengalami pembaharuan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU Strip 13/2015. Di situ pada ayat 1 menyebutkan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan sipil dan disahkan di dalam pegawai pencatatan sipil atau notaris setelah mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Yang kedua, perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, keagamaan, dan kesusilaan. Kemudian yang ketiga, yang menyatakan bahwa bagi pihak yang membuat perjanjian perkawinan, maka pemberlakuan perjanjian tersebut akan mengikat kedua belah pihak. Dan yang terakhir, ayat keempat, yaitu selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Oleh karena hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengenai perjanjian perkawinan, baik bagi negara Singapura maupun Indonesia, itu terdapat perbedaan dan persamaan. Adapun persamaannya yang pertama bahwa Indonesia dan Singapura sama-sama mengenal adanya perjanjian perkawinan dengan adanya dua macam jenis, yaitu perjanjian pertama, yaitu prenuptial agreement, yang dibuat sebelum pernikahan, dan yang kedua adalah postnuptial agreement, yang dibuat setelah perkawinan. Walaupun bagi negara Singapura tidak lazim, tidak seperti di Indonesia. Kemudian, masuk ke perbedaannya. Perbedaan mendasar dari perjanjian perkawinan sendiri terletak pada lembaga hukum yang menaunginya. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa lembaga hukum yang menaungi mengenai perjanjian perkawinan adalah lembaga hukum kontrak bagi negara Singapura, sedangkan bagi negara Indonesia, lembaga hukum yang menaungi mengenai perjanjian perkawinan adalah lembaga hukum perkawinan itu sendiri. Hal itu dikarenakan untuk membuat suatu perjanjian perkawinan di negara Singapura, kita harus membuat suatu perjanjian yang sesuai dengan keabsahan suatu kontrak bagi negara Singapura. Sedangkan di Indonesia, tadi disebutkan pada ayat 2, perjanjian perkawinan itu tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, tidak menyatakan adanya keikutsertaan perjanjian perkawinan pada kontrak. Selanjutnya, bagi negara Singapura, walaupun tadi seperti yang sudah disebut, ia memenuhi keabsahan berdasarkan hukum kontrak, nantinya sebagai negara common law, pengadilan akan mempunyai andil yang penuh, kekuatan yang penuh untuk menentukan apakah perjanjian perkawinan yang sudah sah dibuat berdasarkan hukum kontrak tadi akan diberlakukan secara utuh, sebagian, atau tidak sama sekali. Hal itu dipertimbangkan melalui isi perjanjian itu sendiri. Apabila ia sesuai dengan hukum kontrak, kemudian nilai-nilai yang principle court established, dan hal-hal lain yang sesuai dengan Women's Charter Act, maka pengadilan dapat mensahkannya. Namun apabila ternyata masih ada yang tidak sesuai dan pengadilan memutuskan sebaliknya, pengadilan dapat memutuskan sebaliknya. Sedangkan yang terakhir, kalau untuk di negara Singapura itu sendiri, untuk membuat perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing individual, kedua belah pihak dibuat secara pribadi. Tetapi sangat disarankan untuk dibuat bersama pengacara. Sedangkan kalau misalnya dibuat dengan pengacara, dimaksudkan nantinya perjanjian perkawinan tersebut akan memenuhi hal-hal yang seperti memenuhi syarat keabsahan menurut kontrak, kemudian comply dengan Women's Charter Act, dan lain-lainnya. Sedangkan menurut perjanjian kawin yang ada di Indonesia, berdasarkan putusan MK yang terbaru tadi, kini perjanjian perkawin persamaannya tadi sudah dapat dibuat sesudah maupun sebelum perkawinan.
dan pada pembuatannya itu disahkan oleh pegawai pencatatan sipil atau notaris, bukan dengan pengacara seperti Singapura tadi. Dan perjanjian kawin bisa tidak dapat berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 berdasarkan putusan MK tadi apabila ia melanggar batas hukum keagamaan dan kesusilaan. Selanjutnya, perbedaan yang paling mendasar juga antara Indonesia dan Singapura, yang tadi Singapura itu tidak mengikat para pihaknya, kalau bagi negara Indonesia, ketika perjanjian perkawinan itu sudah dibuat dan sudah dinyatakan sah, perjanjian tersebut akan mengikat kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang bisa memutuskan perjanjian perkawinan tersebut. Bagaimanapun nantinya, pengadilan akan memutuskan suatu pertimbangan dengan mempertimbangkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tadi. Jadi bagi Indonesia perjanjian perkawinan ketika sudah dibuat akan mengikat, sedangkan bagi Singapura belum tentu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai putus atau bubarnya perkawinan dalam Women's Charter atau pengaturan hukum Singapura, mengenai putus atau bubarnya perkawinan itu diatur dalam Women's Charter Part 2 Section 7. Every marriage solemnized in Singapore after 15 September 1961, other than a marriage which is void under the provision of this act, shall continue until dissolved, A, by the death of one of the parties, B, by order of a court of competent jurisdiction, or C, by a declaration made by a court of competent jurisdiction that the marriage is null and void. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan atau dapat dijelaskan bahwa di Singapura sebuah perkawinan yang sah hanya diakhiri dengan dua cara, yaitu meninggalnya salah satu pasangan atau oleh pengadilan. Putusnya perkawinan oleh pengadilan tersebut ada dua macam, yaitu huruf B oleh putusan dari pengadilan yang berwenang dan huruf C oleh deklarasi yang dibuat oleh pengadilan yang berwenang bahwa pernikahan tersebut batal demi hukum. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat putus karena A, kematian, B, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Hal tersebut diatur dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974. Jika suatu perkawinan itu putus karena kematian, maka disebut sebagai cerai mati. Putusan dari pengadilan yang menetapkan apakah seseorang itu statusnya sudah cerai atau belum, yang demikian dinamakan cerai hidup. Dapat ditarik persamaan dan perbedaan dari dua pengaturan ini, yaitu persamaannya adalah putusnya atau bubarnya perkawinan hanya melalui dua cara, yaitu kematian dan keputusan pengadilan. Dan sedangkan perbedaannya adalah dalam Women's Charter, perceraian tidak disebut secara jelas sebagai alasan putusnya atau bubarnya perkawinan, meskipun mengenai perceraian itu diatur dalam Women's Charter. Sedangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 diatur secara jelas bahwa perceraian merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan. Dan yang terakhir, mengenai alasan-alasan perceraian, dalam Women's Charter diatur dalam Part 10, Chapter 1, Section 95, Subsection 1, either party to a marriage may file a writ for divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. Yang artinya bahwa salah satu pihak dalam ikatan perkawinan dapat mengajukan surat gugatan untuk bercerai dengan alasan bahwa perceraian telah rusak dan tidak dapat dipertahankan lagi. Lalu dilanjutkan dengan Women's Charter Part 10 Chapter 1, Section 95, Subsection 3, the court hearing any proceedings for divorce shall not hold the marriage to have broken down irretrievably unless the plaintiff satisfied the court of one or more the following facts. Dari kalimat tersebut, walau bagaimanapun, dapat ditarik kesimpulan bahwa walau bagaimanapun, perkawinan yang telah rusak dan tidak dapat dipertahankan lagi itu membutuhkan bukti yang kuat sebelum hakim dapat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian. Hakim tidak akan menganggap suatu perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi kecuali dia puas dengan fakta-fakta yang diajukan oleh penggugat sebagaimana yang diatur dalam Women's Charter. Lalu lanjutan dari pasal tersebut yaitu the court hearing any proceeding for divorce shall not hold the marriage to have broken down irretrievably unless the plaintiff satisfied the court of one or more of the following facts. A, that the defendant has committed adultery and the plaintiff find it intolerable to live with the defendant.
B, that the defendant has behaved in such a way that the plaintiff cannot reasonably be expected to live with the defendant. C, that the defendant has deserted the plaintiff for a continuous period of at least 2 years immediately preceding the filing of the writ. D, that the parties to the marriage have lived apart for a continuous period of at least 3 years immediately preceding the filing of the writ and the defendant consents to a judgment being granted. E, that the parties to marriage have lived apart for a continuous period of at least 4 years immediately preceding the filing of the writ. Hal ini dapat diartikan sebagai pengadilan tidak akan memberikan putusannya kecuali penggugat dapat meyakinkan pengadilan bahwa A, penggugat telah melakukan zina dan penggugat menganggap perzinahan tersebut tidak dapat ditoleransi lagi sehingga tidak lagi dapat hidup bersama. B, bahwa tergugat telah berperilaku sedemikian rupa sehingga penggugat tidak mungkin hidup bersama lagi dengan tergugat. C, bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat untuk jangka waktu secara terus-menerus setidaknya 2 tahun sebelum pengajuan writ. D, bahwa para pihak yang terikat perkawinan telah hidup terpisah untuk jangka waktu terus-menerus setidaknya 3 tahun segera sebelum pengajuan writ dan persetujuan tergugat atas putusan yang diberikan. Dan E, bahwa para pihak yang terikat perkawinan telah hidup terpisah untuk jangka waktu terus-menerus setidaknya 4 tahun segera sebelum pengajuan writ. Hal ini dapat kita bandingkan dengan pengaturan mengenai alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur dalam pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Lalu mengenai alasan-alasan perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan-alasan perceraian itu adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. B, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. C, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung. D, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. E, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. F, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, persamaannya adalah pertama, bahwa pengadilan baru dapat untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan. Dan apabila tidak ada cukup alasan, maka pengadilan tidak akan mengabulkannya. Yang kedua adalah perzinahan sama-sama merupakan salah satu alasan untuk dapat dilakukannya perceraian. Dan dua, bahwa satu pihak meninggalkan pihak lain setidaknya selama 2 tahun terus-menerus merupakan alasan perceraian yang dibolehkan. Perbedaan dari kedua pengaturan ini adalah satu, adanya cacat badan atau penyakit bukanlah salah satu alasan yang sah untuk dilakukannya perceraian menurut hukum Singapura. Dan yang kedua, alasan dalam Women's Charter yaitu berperilaku sedemikian rupa sehingga tidak mungkin hidup bersama lagi dengan tergugat tidaklah spesifik seperti dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, dan yang keempat, dihukum penjara selama 5 tahun merupakan salah satu alasan perceraian menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam Women's Charter tidak diatur apabila salah satu pihak dihukum penjara. Sekian analisis dari kami. Baik, karena sudah semua, sekian presentasi kami mengenai perbedaan dan persamaan hal-hal yang terkait lembaga hukum perkawinan yang ada di Singapura dan yang ada di Indonesia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.